Video ini mengisahkan tentang jaringan bandar judi online yang mencari keuntungan dengan merusak hidup banyak orang. Banyak korban yang terjerumus dan kehidupan hancur karena perbuatan mereka. Namun pada akhirnya, para bandar itu mendapatkan balasan yang setimpal. Saksikan keseruan kisah dari para bandar dan para korban, dijamin kalian akan langsung tobat. Bro, udah dicek belum situsnya? Kemarin server sempat ngelak pas ada yang top up gede. Udah gue perbaikin kok Sup, tenang aja. Sekarang udah aman, udah bisa jalan lagi. Hari ini kita mau target berapa orang nih? Minimal 5 deh. Gua nyebar link bonus ke pengguna baru ke grup warga sama grup jual beli. Mantap bro, orang kalau lihat kata bonus pasti biasanya langsung semangat nih orang-orang. Iya bro, tinggal nunggu ada yang tergoda aja. Nanti pas mereka daftar kita kasih menang kecil dulu biar percaya. Dan pastinya langsung di WD buat foya-foya. Bener, yang penting jangan langsung kalah. Ntar pada kabur usernya. Santai, gua udah set sistemnya. Awal-awal kita kasih menang dikit, abis itu baru mulai kita sedot pelan-pelan. Kerja kita emang gak jauh beda sama marketing. Yang buat bedanya, duitnya masuk semua ke rekening kita. Hahaha, iya bro. Marketing gelap ini namanya, hahaha. Udah Sup, lu standby di kantor aja. Biar gue yang nyari target buat orang-orang mau main di situs kita. Sip, gua mantau dari sini. Lu hati-hati aja, jangan sampai pakai akun asli lagi. Lu pakai akun demo aja. Kemarin soalnya sempat dicurigain tuh. Ya udah, kalau gitu gue mau nyari mangsa dulu bro. Pak Wengi, enak banget nih kayaknya. Lagi ngopi, boleh numpang duduk sebentar. Duduk-duduk aja Rat, kayak apaan aja. Ngomong-ngomong, ada perlu apa? Gak apa-apa Pak Wengi. Pak sini ge, gua mau nunjukin sesuatu. Tadi gue baru cair dari aplikasi game yang bagi-bagi duit. Gampang banget. Lihat nih, dapat 2 juta cuma modal 50.000 aja. Wah, emang beneran tuh? Kok gue nggak tahu ya? Iya, mainnya di situs ini. Gue juga awalnya ragu, tapi pas coba dikit aja langsung cair. Kalau Pak Wengi mau coba terus JP, kan lumayan nanti buat tambahan modal warung, Pak. Oh ya, emang caranya gimana tuh? Gampang, Pak. Bapak nanti daftar aja, terus deposit sekian, main bentar, langsung udah ada kesempatan menang. Gue ajarin deh, gampang banget soalnya. Iya sih. Tapi gue kagak ngerti beginian. Takut salah pencet malah hilang duitnya. Tenang, Pak. Nih saya bantuin. Coba aja depo kecil dulu. Anggap aja buat ngetes. Ya udah deh. Coba 50.000 dulu, gak masalah lah. Nah gitu dong, Pak. Nih, saya daftarin aja ya. Nama sama nomor HP aja kok, Pak. Dah, Pak. Tinggal login aja. Nih, udah gue depoin juga. Wah, ada member baru nih. Mantap juga si Ratnap. Cepet banget nyari targetnya. Oke, kita setting dulu menang akunnya. Kasih bonus kecil biar dia makin percaya dan ketagihan. 200.000 cukup lah, jangan kebanyakan nanti malah curiga. Nah, gini dong. Kalau sekali menang pasti nanti ketagihan. Dan besok pasti bakal deposit lagi. Mantap. Sekarang tinggal klik yang main 10 kali itu, Pak. Lah, muncul tulisan menang. Seriusan ini? Tuh kan, gue bilang juga apa. Baru main sekali udah dapat 200.000, Pak. Wah, enak juga ya. Kalau tiap hari begini mah cepet kayak gue. Coba, Pak, sekarang tarik ke rekening. Kalau masuk, berarti bukan penipuan. Oh iya. Coba deh, tarik dulu ke rekening. Iya, Pak. Wah, beneran masuk, Rat. Enak juga ya. Cuma modal 50.000 dapat 200.000. Ya udah, Pak. Kalau gitu saya mau pulang dulu ya. Udah cukup jago nih kayaknya Pak Wengi. Oh alah, ya udah Rat. Makasih ya udah mau bagi infonya. Setelah berhasil mengajak Pak Wengi untuk gabung di situsnya, Ratnap kini melanjutkan perjalanan untuk mencari mangsa berikutnya.
Satu persatu warga mulai tergoda oleh iming-iming kemenangan instan yang dibagikan oleh Ratnap. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah masuk ke dalam jebakan Ratnap itu sendiri dan berharap pada kemenangan instan. Wih, hari ini panas banget bro. Tapi hasilnya mantap. Ada 3 orang yang udah gue ajak daftar. Salah satunya langsung mau deposit. Hehe, kelihatan kok. Tadi notifnya juga masuk. Gue udah set akun-akun itu biar menang kecil dulu. Mantap. Nanti kalau mereka balik main malam ini, tinggal lo ubah aja polanya. Biar kalah dikit tapi masih ngerasa bisa menang. Udah gue siapin skripnya. Begitu mereka login, sistemnya langsung ubah peluang menang jadi 2% aja. 2%? Sadis juga lo bro. Iyalah, kalau menang terus kita nggak bakal dapet apa-apa. Harus digilir biar tetap ketagihan. Jadi uang pemain ya kita puterin aja buat kemenangan pemain lain. Bener juga. Nih bisnis kita makin lancar aja ya. Dulu cuma iseng, sekarang malah udah kayak mesin uang. Iya, mesin uang buat kita. Tapi buat mereka, mesin mimpi. Hahaha. Iya, mesin mimpi yang gak bakal bangun. Coba lagi lah deposit 200.000, siapa tahu dapat 1 juta. Kok kalah ya? Kemarin kayaknya gampang banget menangnya. Kok sekarang susah banget ya? Dari tadi cuma naik turun doang. Dari tadi main gak ada yang menang, malah kalah terus. Mungkin lagi belum hoki aja kali ya. Tapi masih penasaran nih. Tinggal dikit lagi jackpot, harusnya tadi kali 600 malah lewat doang. Coba deh isi lagi sekalian 2 juta biar tahan lama. Ntar kalau udah menang, gue tarik semua deh. Terus udah gak main lagi. Gak mungkin kalah terus kan? Pasti bentar lagi balik modal. Pasti. Rat, lihat nih ada deposit masuk lagi. Serius? Siapa tuh? Nih, nama akunnya Lingserwangi 45. Pak Wengi lagi ya? Wah, gak nyangka dia secepat itu ke trigger. Tadi malam aja dia masih kalah terus, tapi sekarang langsung isi 2 juta. 2 juta? Mantap. Udah mulai panas nih dia kayaknya. Jadi kita set kalah terus apa kasih menang dikit dulu nih? Kasih menang dikit aja dulu. Biar makin yakin. Besok baru kita gas pelan-pelan sampai habis. Siap. Gue set dapat nyaris jackpot aja ya. Nah itu bagus. Biar ngerasa tinggal dikit lagi tiap main. Orang kayak gitu pasti balik lagi. Hehe, strategi klasik tapi ampuh. Ya udah, gue set dulu. Yah, dunia ini cuma 2 tipe. Yang ngatur permainan sama yang kejebak di dalamnya. Halo, Ratnap. Ada apa nih malam-malam nelpon? Wah Pak Wengi, saya cuman mau nanya, gimana tuh kemarin mainnya? Udah dicoba lagi belum? Iya Rat, kemarin malah menang loh. 3 juta cair, beneran. Wah mantep dong Pak. Saya udah bilang situsnya gacor kan? Iya juga sih. Awalnya saya nggak nyangka bakal beneran cair. Kirain bohongan doang. Makanya Pak, saya nggak bakal rekomendasiin kalau nggak yakin. Tapi itu masih kecil loh Pak. Jackpot aslinya bisa sampai puluhan juta kalau timingnya pas. Puluhan juta? Serius tuh? Serius Pak, tapi kuncinya itu di modal sama pola main. Kalau modal kecil mah sistemnya mikir 2 kali. Beda kalau kita masuk agak gede. Itu peluang JP-nya malah lebih cepat kebuka. Jadi kalau depo agak besar bisa cepat dapat jackpot ya? Nah itu dia Pak. Coba aja sekali lagi. Sekalian aja. Jangan tanggung. Biar kalau jackpot langsung kerasa hasilnya. Kemarin juga hoki dapat 3 juta. Ya udah deh, nanti saya coba isi lagi. Siapa tahu nambah hoki. Nah gitu dong Pak. Nanti dijamin JP gede itu. Kalau sekarang gue gas semua tabungan gue,
pasti jackpot lebih besar. Itu juga rekomendasi dari Ratnap. Apa deposit 50 juta ya? Kalau nggak berani ambil risiko, ya nggak bakal dapat hasil. Udahlah, sekali ini aja. Sekarang waktunya ngegas. Nih Rat, si Lingsir Wengi 45 udah mulai main. Taruhannya makin gede loh dia. Sekarang deposit 50 juta. Hah, serius? 50 juta? Gile. Wah, bagus tuh. Berarti dia udah percaya banget sama omongan gua. Jadi mau di set menang dikit dulu apa langsung kalahin aja? Udah waktunya Yus, gas aja sekalian. Kali ini kita habisin, nanti kita bakal lihat apa yang bakal dilakuin si Pak Wengi. Siap, berarti langsung lost track semua ya. Iya, biar cepet habis. Nanti pasti dia bakal depo lebih besar lagi. Oke, udah gua set kalah. Sekarang tinggal lihat aja gimana ekspresinya di sana. Hahaha. Ayo, ayo. Sedikit lagi. Ayolah jackpot. Loh, kok saldonya malah habis sih? Padahal udah hampir jackpot tadi. Ah, si Alan. Serius ini 50 juta hilang? Aduh, gimana ini? Setelah kehilangan semua tabungan hasil jerih payahnya, Pak Wengi benar-benar tak bisa berhenti dari permainan judi online tersebut. Dalam pikirannya hanya ada satu keyakinan bahwa sekali lagi pasti akan balik modal. Pak Wengi pun mengambil keputusan nekat dengan menjual warung kecil yang selama ini menjadi sumber rezekinya. Semua hasil dari jual warung udah siap. Dana udah ada 100 juta. Kalau kali ini menang, balik semua malah bisa nambah modal lagi. Yuk, bisa yuk. Nah, udah masuk. Sekarang tinggal main. Ayo dong, jangan zong lagi. Coba pasang bet gede aja lah. Pasti abis ini bakal menang. Jangan gitu dong, ayolah. Kok turun terus sih? Balik dikit kek. Hah? Apa-apaan ini? 100 juta beneran habis semua? Astaga. Apa yang telah saya perbuat? Semua tabungan dan aset saya udah habis dikuras dengan judol. Jadi untuk apa saya masih ada di dunia ini? Setelah kehilangan semua tabungan uang dan warungnya, Pak Wengi tampak semakin murung dan akhirnya Pak Wengi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak santuy. Di balik tawa kemenangan Yusuf dan Ratnap, tak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah hancur karena keserakahan dan tipuan yang telah mereka berikan. Dan inilah akhir kisah dari Pak Wengi yang terbuai omongan manis dari admin judol dan berakhir dengan cara yang tidak santuy. Wah, gila, 150 juta masuk dalam 2 hari bro. Ini rekor baru sih. Mantap Yus, nggak sia-sia keliling nyari target kemarin. Modal ngomong manis, hasilnya gede banget. Iya, nih gua transfer bagian lu sekarang. Dunia emang keras ya. Yang pinter bakalan yang menang. Betul, rezeki mah nggak kemana. Selama masih banyak orang polos, kita nggak bakal kehabisan mangsa. Pak Polisi, saya mau lapor soal kasus penipuan. Keluarga saya kena iming-iming main situs game yang katanya bisa dapat duit. Situs game? Maksudnya judi online? Iya Pak, betul. Katanya cuma main kecil, tapi ujung-ujungnya habis ratusan juta. Kemarin malah sampai jual warungnya Pak. Ini saya bawa bukti-buktinya. Selamat, akun Anda menang. Ayo depo lagi biar dapat bonus tambahan. Klasik banget ini mah Pak. Udah banyak korban yang kemakan kata-kata kayak gini. Tapi tolong Pak, yang ini jangan dibiarkan. Orangnya juga masih berkeliaran di kampung. Ngaku-ngaku bantu warga biar dapat rezeki lebih. Padahal dia sendiri yang rampas semuanya. Tenang Pak, kami perlu identitasnya dulu. Ada nama atau ciri-cirinya? Ada Pak, nih fotonya saya dapat dari teman yang jadi korban juga. Namanya Ratnap, katanya punya koneksi situ sendiri.
Orang-orang sini banyak yang percaya karena dia sok dermawan, karena awal pasti menang. Kalau benar dia admin, berarti ini bukan cuma kasus kecil. Kemungkinan ada jaringan di baliknya. Tapi kami tidak bisa asal tangkap dan harus ada bukti yang lebih kuat dari bukti chat ini agar tidak terjadi salah tangkap. Baik Pak, kita terima laporannya. Mulai hari ini, orang ini akan kita pantau. Kita akan minta bantuan dari tim Intel buat turun tangan langsung untuk memantau pergerakannya. Makasih Pak, saya cuma mau biar nggak ada lagi yang jadi korban kayak Pak Wengi. Tenang Pak, kami akan segera usut kasus ini sampai selesai. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Baik rekan-rekan, laporan dari warga soal situs judi ilegal ini udah cukup kuat. Kita dapat informasi tersangka yang bernama Ratnap. Dia ngaku admin situs bagi-bagi rejeki, tapi faktanya malah banyak korban yang berjatuhan. Benar Pak, dari hasil pelacakan rekening, transaksi mereka acak tapi berulang dari satu wilayah luar negeri. Kemungkinan besar uangnya dicuci lewat akun-akun top up game. Berarti pelaku ngerti sistem banget. Kalau kita turun langsung dalam wujud polisi, dia pasti bakal langsung kabur. Jadi, apa kita perlu penyamaran? Betul, kita butuh seseorang yang bisa masuk ke lingkungan warga tanpa dicurigai, yang bisa ngobrol santai, dan yang pasti pelaku nggak akan sadar kalau dia sedang diintai. Kebetulan kita punya orang yang cocok. Kamu sering keliling kampung kan? Gimana kalau kamu yang nyamar? Siap Pak, kalau begitu biar saya saja yang menyamar. Kayaknya jadi tukang somai bakal gak dicurigai. Yang penting targetnya jelas dulu. Target Ratnap. Dia biasa ngedeketin warga kecil, pedagang, atau yang kelihatan butuh uang cepat. Kamu dekati dengan cara yang sama, pura-pura butuh rezeki tambahan. Berarti saya harus keliling pasar sampai dia datengin saya ya Pak? Tepat, tapi hati-hati. Orang ini sepertinya bukan amatir. Begitu dia curiga, semua jejak nanti bisa langsung hilang. Kami bantu pantau dari sini. Setiap kali ada transaksi aneh, langsung kita catat. Siap Pak, saya bakal hati-hati dalam menjalankan tugas ini. Baik, kalau begitu kamu besok pagi langsung turun ke lapangan aja ya. Untuk perlengkapan dagang nanti bakal kami bantu siapkan. Siap Pak, laksanakan. Setelah makin banyak warga yang tergiur, Ratnap makin percaya diri. Hari ini, dia turun langsung ke pasar dan mencari mangsa baru. Wah, laris banget nih Pak. Kayaknya baru buka udah rame aja. Alhamdulillah Mas, namanya juga rejeki pasar. Gak tentu rame apa sepi, tapi yang penting usaha jalan terus. Betul tuh Pak. Tapi saya ada nih usaha yang bisa nambahin penghasilan cepet banget. Dan yang pastinya terpercaya. Usaha apa tuh Mas? Saya juga pengen tuh kalau bisa nambah-nambah dikit. Lumayan kan bisa buat modal usaha. Jadi gini Pak, saya main game online gitu. Gampang banget. Cuma modal dikit bisa dapat jutaan. Nih, lihat di HP saya. Barusan teman saya cair 2 juta cuma 10 menit. Wah cepet amat Mas, cuma 10 menit bisa dapat segitu. Iya, gampang banget Pak. Kalau mau saya bantu daftarin, siapa tahu hoki kan? Lumayan buat nambah-nambah modal buat jualan somai. Wah boleh deh Mas, namanya juga rejeki. Depo 20.000 aja dulu ya Mas. Tanpa curiga sedikit pun, Ratnap benar-benar berhasil meyakinkan Pak Somai untuk deposit dan mendaftar. Namun di balik layar, setiap langkahnya sudah diawasi. Rekening tujuan pengiriman langsung dilacak oleh tim kepolisian yang digunakan untuk mengisi deposit akun tersebut. Singkat cerita, Pak Somai memenangkan JP 200.000 hanya bermodalkan Rp20.000 saja. Nah, bener kan Pak? Gampang dapat duitnya. Kalau begitu udah ya Pak. Nanti kalau udah cair kabarin aja. Saya bantu biar cepet naik levelnya. Biar bisa dapat lebih gede. Baik Mas, terima kasih atas informasinya. Patar monitor target sudah bergerak, saya akan mengikutinya. Dia pergi jalur keluar pasar. Ulangi, target sudah diumpan. Begitu laporan dari Pak Somai diterima, suasana di kantor polisi langsung berubah.
Beberapa anggota yang sedari tadi memantau transaksi, mereka langsung bergerak cepat menyiapkan rompi dan perlengkapan. Satu persatu anggota bersiap di dalam mobil dan siap untuk menangkap Ratnap. Semua unit, target kantor utama. Jangan beri celah. Ulangi, jangan beri celah. Komandan, target bergerak ke arah barat, kemungkinan balik ke kantor. Saya masih pantau dari belakang. Diterima Pak Somai. Pastikan jangan terlalu dekat. Tim sudah menuju ke lokasi Pak Somai. Pastikan jangan sampai kehilangan jejak. Siap, Komandan. Target masih sendiri. Dia juga nggak curiga sama sekali. Pergerakan stabil 50 meter di depan saya. Baik, begitu target masuk area kantor, beri konfirmasi. Setelah itu kita langsung gerak. Siap, Kom. Hari ini kita pastiin dia nggak bakal lolos. Yus, mantap hari ini bro. Nambah 7 lagi member baru. Tadi gua sampein di pasar, pada lugu banget orangnya. Gua bujuk dikit, langsung pada mau depo. Hah, serius? Cepet amat lu dapet korban baru. Bener-bener jago lu, Rat, kalau nyari mangsa. Udah pasti, orangnya langsung percaya. Tadi gue liatin bukti transfer palsu, langsung termakan. Gampang banget. Waduh, ini mah hoki banget kita. Bulan ini udah berapa tuh? 13 akun aktif ya? Iya Yus, 13. Kalau semua lancar, bisa dapat bonus gede dari situs utama minggu ini. Wih, keren. Ya udah, gua siapin datanya dulu deh, biar nanti gampang store laporan ke pusat. Mantap. Udah gua bilang kan, makin hari makin gampang nyari korban. Orang-orang tuh rakus, tinggal dikasih umpan dikit, langsung nyangkut. Polisi, tangan ke atas. Jangan ada yang gerak. Hah? Ada apaan ini? Salah alamat kali pak. Kita cuma kerja biasa. Kerja biasa apaan? Nih, semua data transaksi kalian nyambung ke rekening situs ilegal. Wah, nggak ngerti saya pak. Itu cuma titipan sistem pusat, bukan urusan saya. Udah nggak usah ngelak. Semua jejaknya udah kita pegang. Duh, Rat, gimana ini? Hei, berhenti! Jangan lari! Karena takut tertangkap, Ratnap nekat kabur dari lokasi. Ia berlari tanpa arah, hanya berpikir untuk menghindari hukuman atas perbuatannya sendiri. Namun naasnya, ia malah tertabrak dan hidupnya berakhir dengan cara yang tidak santuy. Sementara itu, Yusuf tertangkap dan kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Yusuf, hari ini masa hukuman kamu resmi selesai dan semua administrasi sudah lengkap. Jadi hari ini saya keluar, Pak. Iya, mulai hari ini kamu bebas dan tidak lagi menjadi tanggungan lapas. 10 tahun saya nunggu kalimat itu, Pak. Tapi pas denger langsung, rasanya malah kosong. Karena saya sudah tidak punya siapa-siapa di luar sana. Itu wajar. Banyak yang kaget saat pertama kali dengar kabar bebas. Dunia di luar masih sama atau sudah terlalu jauh berubah, Pak? Sudah pasti berubah, Suf. Dan kamu harus cepat menyesuaikan diri. Setidaknya sekarang saya bisa melangkah tanpa pintu besi di belakang saya. Gunakan kesempatan ini dengan baik ya, Suf. Dan jangan sampai kembali ke sini. Tenang, Pak. Saya nggak mau ngulangi hidup yang sama. Akhirnya gue beneran keluar juga setelah 10 tahun hidup di balik tembok ini. Harusnya gue seneng, tapi entah kenapa kepala gue malah makin kosong. Setiap hari di dalam gue selalu ngebayangin momen ini, tapi ternyata nggak seindah yang gue kira. Sekarang mau kemana lagi ini? Ya udahlah, langsung nyari kerja aja seadanya. Meski mantan napi, semoga masih ada yang mau nerima gue. Akhirnya Yusuf pun mulai mencari pekerjaan. Tapi ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Sebagai mantan napi, setiap pintu yang dibuka seringkali tertutup kembali di wajahnya. Lamaran ditolak satu persatu. Bahkan untuk pekerjaan yang seharusnya sederhana sekalipun. Orang-orang menatapnya berbeda, penuh curiga, seakan masa lalunya selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Meski begitu, Yusuf tetap melangkah, mencoba bertahan dan membuktikan kalau ia bisa memulai hidup yang baru.
Tetapi setiap langkah terasa berat, dan dunia di luar penjara jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan selama di balik jeruji. Gila, gue udah keliling kemana-mana nyari kerja, tapi semua gak ada yang mau nerima. Lamaran gue ditolak, orang-orang lihat gue kayak mantan napi pasti udah gak punya masa depan. Kalau udah begini, gue harus gimana lagi? Tapi tunggu, gue inget sesuatu. Kotak emas itu yang dulu gue simpen. Nah, kalau gue ambil itu, mungkin gue bisa mulai lagi dari nol. Dan gue juga butuh HP. Siapa tahu ada kerjaan online atau sesuatu yang bisa untuk bisa bertahan hidup. Gue gak boleh mundur sekarang. Ini kesempatan terakhir gue buat hidup lagi menjadi yang lebih baik. Akhirnya kotak emas ini masih utuh, gak berubah sama sekali setelah sekian tahun. Meski gak banyak, tapi setidaknya gue punya modal buat mulai dari nol. Sekarang mending beli HP dulu. Siapa tahu ada kerjaan online yang bisa gue ambil. Sisanya ya mungkin gue tabung aja dulu. Siang mas, saya mau beli HP baru yang biasa dipakai buat internet sama telepon aja. Siang juga mas. Wah, banyak pilihan nih. Mau yang murah tapi awet atau mahal tapi keren? Yang penting nggak gampang rusak dan harganya nggak bikin dompet saya menangis juga mas. Iya mas, ngerti. Nih yang ini cocok. Bisa online, bisa nelpon, bisa juga buat game kalau pengen harganya cuma 2 juta aja. Wih, lumayan juga ya harganya. Bisa dipakai kerja online juga kan ini HP-nya mas? Bisa lah mas. Tapi jangan sampai ketagihan scroll sosmed ya. Bisa lupa kerja nanti. Hahaha, tenang mas. Saya mah nggak main begituan. Oke, kalau gitu saya langsung bungkus ya mas. Paket internetnya mau sekalian mas? Iya mas, sekalian aja biar langsung bisa dipakai. Sekalian tolong settingin ya mas. Iya siap mas, sebentar ya. Mas, ngomong-ngomong, di sini ada kerjaan nggak ya? Saya butuh kerjaan soalnya. Maaf mas, kalau di sini gak ada. Cuma kalau emang mau, ada sih kuli angkat barang di toko saya satunya. Kuli angkat barang? Maksudnya kayak angkat beras gitu ya? Iya, tiap hari angkat beras dan barang-barang grosir lain, siapin kiriman ke toko-toko. Gaji standar aja, tapi lumayan buat makan sehari-hari mas. Ya nggak apa-apa mas, yang penting saya punya kerjaan dulu. Kalau mau besok langsung bisa mulai. Besok datang aja ke toko grosir Rahayu sebelah sana ya mas. Siap mas, kalau begitu terima kasih banyak ya mas. Kalau begitu saya pamit dulu. Akhirnya gue dapet kontrakan. Meski kontrakan kecil, tapi lumayan lah buat bertahan hidup. Dan murah juga kan harganya. Sekarang udah gak ada yang mewah, tapi setidaknya gue bisa tidur nyenyak tanpa takut diganggu. Ini baru langkah pertama, tapi gue harus syukurin apa yang ada. Ya udahlah, istirahat dulu. Besok udah mulai kerja di hari pertama. Mas Yusuf, selamat pagi mas. Di sini nanti kamu bakal ditemenin kerja sama Rudi ya. Kalau ada masalah tanya aja sama dia. Siap mas, terima kasih udah percaya sama saya. Jangan khawatir, kerjaan gak ribet kok. Paling ya cuma bantu angkat-angkat sama isi data barang yang masuk. Halo Suf, kenalin, gua Rudi. Siap bantuin lo angkat barang. Halo, iya Rud, makasih ya. Semoga gua gak bikin repot. Santai aja, hari pertama emang agak ribet, tapi lu bakal ngerti alurnya. Ini gampang, cuma angkat beras, susun kerat, siapin paket buat kiriman. Oke, gua siap. Semoga gua bisa adaptasi cepet. Ya udah, semoga akur ya. Kalau begitu, saya tinggal dulu. Siap bos. Yus, angkat karungnya dari samping sini, biar punggung lo nggak cepet pegel. Oh gitu ya. Gua kira tinggal angkat aja. Janganlah, kalau salah posisi bisa encok besoknya. Siap Rud, makasih udah ngasih tahu. Santai aja, yang karyawan baru emang kadang masih kagok. Iya, gua masih nyesuaiin diri. Ntar karung ini kita langsung pindah ke gudang belakang ya buat stok. Oke Rud, gua ikut aja dulu, soalnya gua belum paham. Akhirnya mereka telah selesai memindahkan karung beras ke belakang gudang dan pergi untuk beristirahat. Namun hal yang membuat Yusuf sedikit kaget, karena... Ah sial, dikit lagi kena padahal. Lu main apaan Rud?
Biasa, slot bro. Lumayan kalau hoki, buat nambah rokok. Slot? Seriusan? Iya, santai aja. Pasti dapat gede ini. Ruth, gua cuma mau bilang, itu mah settingan. Settingan gimana maksud lo? Yang di HP itu nggak ada hoki-hokian. Semua udah diatur, biar yang main terus kalah pelan-pelan. Ah, masa sih? Orang kadang ada yang menang. Menang dikasih dikit biar ketagihan. Abis itu dihisap balik lebih banyak. Lo kok tahu banget? Percaya deh, gue pernah hidup di dunia itu. Dan ujung-ujungnya nggak ada yang bener. Tenang, gua tahu caranya. Kalau udah JP dikit, langsung gua tarik terus pindah situs lain. Lu serius mikir itu aman? Ya aman lah. Yang penting jangan lama-lama di satu situs. Ruth, dengerin gue. Mau lu pindah situs 100 kali pun, hasilnya juga tetap sama. Ah enggak, gue udah sering gini dan masih bisa narik kok. Gue kerja kuli ini cuma lagi nyamar aja. Aslinya gue ya CEO. Wah, emang bener sih kata Rudy. Kalau awal main kan dikasih menang. Jadi kalau gue coba main lagi pakai pola itu, apa bakal menang juga ya? Ya udahlah, nanti coba all in hasil sisa jual emas kemarin. Kalau depo langsung gede kan, siapa tahu bisa dapet JP yang lebih besar. Itu ada datem mobil barang-barang, Yus. Nah, setelah kita selesai angkat ini, kita bisa langsung pulang aja. Ya udah yuk Ruth, kita nguli dulu. Udah nggak sabar nih pengen pulang. Nah, akhirnya pulang juga. Ini saatnya pembantaian petir. Gua bakal coba cara Rudy. Dan emang bener sih, selama ini kan yang main awal, gue setting menang di awal. Gue bukan orang baru di dunia ini. Sistemnya udah gue hafal luar dalam dari dulu. Orang lain kalah karena nekat dan gak tahu kapan berhenti. Beda sama gue. Setiap sistem pasti punya celah. Dan gue tahu cara maininnya. Makanya gue depo gede dari awal. Biar kelihatan serius dan gak disepelein sistem. Sekali dapat menang, gue langsung pindah aja deh ke situs yang lain. Ini bukan soal hoki, ini soal ngerti cara kerja sistem. Dah lah, gue all in aja duit 10 juta gue. Pasti bakal dapat lebih banyak. Hah? Lah kok abis? Dari tadi gak naik-naik. Gak mungkin, gue udah lakuin semua yang gue pahamin. Tapi nyatanya sistem gak kayak sistem yang gue buat dulu. Yusuf yang tadi merasa paling pintar dan yakin bisa mengakali sistem, semua strategi dan keyakinannya runtuh ketika ternyata dia harus kalah dan uang tabungannya kini sudah habis. Waduh, udah jam berapa ini? Waduh, kok bisa kesiangan sih gua? Ini hari kedua kerja, jangan sampai gue dipecat gara-gara beginian. Udahlah, langsung berangkat aja. Yusuf, ini baru hari kedua kerja, tapi kamu udah datang telat. Maaf Bu, saya benar-benar kesiangan. Saya nggak mau dengar alasan. Yang saya lihat, kamu nggak disiplin. Iya Bu, saya salah. Ini murni kelalaian saya. Kerja di sini itu soal waktu, bukan cuma soal tenaga. Saya ngerti Bu, saya janji besok datang lebih pagi. Janji itu gampang, tapi dibuktiin dulu. Siap Bu, saya bakal buktiin. Ya udah, sekarang langsung kerja, jangan diulang lagi. Iya Bu, makasih udah kasih kesempatan. Yus, bentar. Kenapa tadi lo telat sih? Baru hari kedua udah kena semprot. Jujur aja Ruth, gua semalam main judul kalah. Kepikiran sampai kebablasan tidur. Serius? Pantesan muka lo kayak orang gak tidur. Iya, gua kira bisa ngontrol, ternyata malah habis semua. Adeh, kalau lu gak jago main, gak usah coba-coba. Kerja capek-capek, bisa habis lagi. Iya, gua nyesel. Makanya gua sekarang mau fokus kerja aja. Udahlah, yang penting lo sadar sekarang. Ayo, lanjut angkat barang. Siap, gua nggak mau bikin masalah lagi. Oh iya, yang tadi marahin lo itu Bu Rahayu. Ibu-ibu itu, emang dia siapa? Dia istri Pak Bos. Jadi kalau udah ngomel, mending nurut aja. Pantesan galak. Gua kira pegawai biasa. Makanya, jaga sikap, kerja bener. Nanti juga aman. Ya Ruth, makasih udah ngingetin ya. Aduh, si Alan. Semalam malah kalah semua. Padahal udah hampir menang tuh. Duit gua udah habis. Mau ngandelin gaji juga masih lama. Tapi toko ini rame, duit muter terus.
Kalau gue ambil dikit juga nggak bakal kerasa pasti ya. Nanti kalau gue menang, gue balikin lagi, beres urusan. Sekali ini doang, abis itu gue berhenti. Ya udah, nanti kalau Bu Rayu lagi ke belakang, ambil dikit lah uang toko. Yang penting sekarang gue pegang modal dulu. Nah, Bu Rahayu udah ke belakang tuh. Gue ambil dulu ya Bu duitnya. Nanti kalau udah JP gue balikin lagi. Tenang aja, cuma sebentar. Pulang dah, mau main. Hehehe. Nah, akhirnya ada modal lagi buat main. Sekarang gue harus fokus. Sekali ini aja, jangan sampai kebablasan. Nah, akhirnya dapet JP. Gini kayak dari kemarin. Modal gue udah nambah, rasanya plong banget. Bisa tidur nyenyak nih malam ini. Ruth, gue traktir makan siang yuk. Gue ada tempat enak. Tempat enak. Lo serius, Yus? Iya dong, makanannya unik. Ada sup kadal katanya. Katanya sih pedesnya mantep. Sup kadal. Lo gila kali. Ya udah, boleh tuh. Asal bisa bikin kenyang. Yaudah yuk lah. Ruth, gue mau cerita. Sebenarnya gue ini mantan napi dulu. Sempet 10 tahun di penjara. Gue dulu bandar judol. Waduh, pantesan kemarin lu kelihatan paham banget sama cara mainnya. Ya begitulah judol bro. Awal dikasih menang. Ada 10 tahun lo di penjara. Gila juga. Tapi ya udahlah. Yang penting sekarang lo bisa kerja normal. Iya Ruth. Kadang gue takut orang bakal nganggep gue aneh atau berbahaya. Tapi sekarang kerja sama lo santai gini. Ya santai aja. Gua mah gak peduli masa lalu orang. Yang penting lo sekarang gak bikin masalah. Kerja bener itu aja. Makanya gue pengen mulai hidup baru bro. Bener-bener mulai dari nol lagi. Gak mau kejebak dunia lama. Sip, gua ngerti. Tapi ingat, kalau kerja di sini lo harus disiplin juga. Gua gak mau ada drama lagi kayak kemarin. Ampe dimarahin Ibu Rahayu. Ya udah yuk makan dulu sup kadalnya. Kalau udah kita lanjut kerja. Bentar lagi habis jam istirahatnya. Ah, main lagi lah. Siapa tahu JP lagi kan? Lah, apa-apaan ini? Masa kalah? Duh, mana gue all in lagi sisa uang kemenangan semalam. Yus, lu lagi ngapain sih? Kok diem aja di pojokan? Enggak kok, enggak apa-apa. Cuma lihat sosmed aja. Mobil terakhir tuh udah dateng. Yuk, angkat-angkat dulu. Abis ini kita pulang aja. Iya, siap Ruth. Bu, bisa ke belakang bentar nggak? Rudy katanya ada stok yang kurang, minta dibantu cek. Oh iya, bentar. Pas banget, ini kesempatan gua. Ambil 5 juta lah, pasti nggak bakal ketahuan. Ini juga, toko sebesar kayak gini, masa nggak dipasang CCTV? Ya ini kesempatan gua. Santai, abis ini pulang, main judul lagi di kontrakan. Yes, mantap, dapat modal gede. Udahlah, langsung pulang aja. Nah, akhirnya ada modal lagi buat main. Lumayan bisa buat main bet gede. Siapa tahu hoki kali ini. Gua harus lebih fokus kali ini. Jangan kayak kemarin, kebablasan, habis semua gara-gara emosi. Santai, ambil nafas dulu. Ingat pola, ingat strategi. Jangan terlalu nekat. Rasanya deg-degan, tapi gue yakin ini pasti bisa balik. Waduh, apa-apaan sih? Masa dari tadi turun terus? Aduh, jangan bilang kali ini bakal habis lagi. Jangan. Gila, semua modal udah habis. Serius ini gue kalah lagi. 2 kali menang kemarin, gue pikir bisa balik lagi. Tapi ternyata gue cuma ngulang kesalahan yang sama. Dulu gue yakin bisa ngalahin sistem, tapi nyatanya semua itu cuma ilusi. Gue harus gimana? Rudy, ini gimana sih?
hari ini kas minus 5 juta. Kok bisa gini? Bu, kok bisa ya? Saya kan tadi sama ibu hitung stok sebelum pulang. Iya, tapi beneran kas minus. Saya nggak ngerti harus gimana lagi. Kemarin juga hilang 2 juta, sekarang 5 juta. Ini apaan sih? Saya nggak tahu, Bu. Serius deh. Saya nggak lihat apa-apa kemarin. Ya ampun Rudi, saya nggak peduli gimana. Tapi kalau gini terus, gimana toko mau aman? Duit hilang terus, saya nggak bisa tenang. Apa jangan-jangan ini kerjaan Yusuf ya, Bu? Kemarin dia kayaknya banyak duit sampai neraktir saya sup kadal. Apa? Yusuf? Iya, Bu. Katanya dia juga sebenarnya mantan napi, nyari kerja seadanya. Gimana sih Papa? Nyari karyawan kok malah mantan napi? Ya udah Rud, saya mau nelpon Yusuf dulu. Halo Bu, ada apa? Yusuf, jangan main-main sama ibu. Saya tahu kamu yang ambil uang toko. 5 juta yang tadi, kamu pikir bisa lolos? Enggak kok Bu. Jangan coba-coba bohong sama ibu. Saya udah capek ngurus semua ini. Kamu malah ngambil duit seenaknya sendiri. Enggak Bu, saya nggak ambil. Saya serius Yusuf. Kalau kamu nggak balikin sekarang juga, saya bakal laporin ini ke polisi. Saya nggak main-main. Tunggu Bu, saya bisa jelasin. Sekali lagi Yusuf, balikin uang itu atau kamu bakal nyesel. Saya nggak main-main. Tapi kamu tetap saya laporkan ke polisi karena sudah ambil uang toko. Masa iya gue harus masuk penjara lagi? 10 tahun gue di dalam penjara. Gue baru aja keluar dan sekarang malah kejadian lagi. Uang habis, kerjaan hancur, nama gue udah pasti rusak. Gue udah capek. Gue udah bener-bener gak bisa hidup kayak gini. Udah gak ada jalan keluar lagi buat gue.